Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi. Jadi ini adalah lanjutan yang kemarin, sistem sirkulasi pada makhluk hidup season 2. Oke, kita ke slide 2. Jadi ini masih bagian peredaran darah pada manusia. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas darah, jantung, maka kali ini kita akan membahas tentang pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya dibedakan menjadi arteri dan vena. Pada slide 2 ini sudah dibedakan dalam bentuk tabel. Kita ambil contoh misalnya aliran darahnya. Kalau nadi itu adalah meninggalkan jantung, kalau vena itu adalah menuju jantung, sehingga kita sering mengatakan vena itu juga adalah pembuluh balik. Selanjutnya ada lagi perbedaannya, itu adalah darah memancar jika terputus. Jadi kalau nadi terputus itu darahnya memancar. Sedangkan kalau vena itu tidak memancar atau hanya merembes. Sehingga kalian kalau pernah dengar seseorang memotong nadinya. Lah itu karena darah yang keluar dari nadi itu pasti akan lebih banyak dan beda dengan vena. Letaknya sekarang, kalau nadi itu dia tersembunyi, jadi letaknya lebih di dalam dibandingkan dengan vena. Kalau vena itu lebih dekat dengan permukaan tubuh, diamati dari luar itu tampak kebiruan. Itu beberapa perbedaannya, jadi saya harap semuanya punya catatan nggih. Ini untuk perbedaan antara arteri sama vena. Nanti kita akan tambahkan ada pembuluh darah yang namanya adalah kapiler. Kapiler itu adalah pembuluh darah yang berbatasan langsung dengan sel dan dia punya struktur atau bentuk menyerupai anyaman. Jadi dia yang berbatasan langsung, berbentuk anyaman dan tersusun atas selapis sel. Itu tambahan untuk pembuluh darahnya. Kita ke slide 3. Di slide 3 ini ada gambaran. Oh ini loh arteri sama vena. Jadi dalam kegiatan untuk bab ini kita kan ada kegiatan mengukur atau menghitung denyut nadi per menit. Nah itu contohnya. Jadi nadi itu memang posisinya lebih di dalam dan kita mengukur atau menghitung denyut nadinya dengan posisi seperti itu. Nanti kita akan membandingkan antara seseorang itu beristirahat dan seseorang itu beraktivitas di rata-rata dan disimpulkan mengapa mereka punya perbedaan dan kenapa salah satunya lebih tinggi daripada yang lain. Oke, kalau nadi atau arteri tadi kan posisinya lebih di dalam pada permukaan tubuh. Sedangkan kalau vena itu diamati dari luar kelihatan seperti ini pada gambar yang kanan ini. Jadi dia berwarna kebiruan. Terlihat jelas. Jadi ini adalah perbedaan antara arteri sama vena. Nanti pada saat mengukur saya harap sudah tidak ada kesulitan lagi untuk menemukan mana yang harus diukur. Mana perbedaannya antara arteri sama vena. Oke, kita lanjutkan ke slide 4 ya. Jadi ini ada beberapa penyakit atau kelainan pada sistem peredaran darah. Yang pertama adalah anemia. Saya rasa ini banyak yang sudah pernah menceritakan pernah menderita anemia. Jadi ini adalah keadaan tubuh di mana dia kekurangan hemoglobin ya. Hemoglobin itu adalah protein pada sel darah merah. Kadar normalnya adalah 12 sampai 16 dan sedangkan untuk jumlah sel darah merah normalnya itu adalah 5 juta per milimeter kubik. Kelainan yang kedua adalah leukemia. Jadi leukemia atau mungkin kalian lebih sering mendengar dengan kanker darah adalah pertumbuhan sel darah putih yang tidak normal. Sehingga akibatnya dia melebihi jumlah normal dan jumlah sel darah merahnya menurun. Kelainan selanjutnya adalah thalassemia. Jadi thalassemia ini termasuk kelainan genetis. Genetis itu artinya didapatkan dari gen-gen nenek moyangnya, orang tuanya atau lajur ke atasnya. Di mana dia ini sel darah merahnya bentuknya abnormal.
usianya, maksudnya usia dari sel darah merahnya lebih pendek daripada sel darah merah normal. Kalau normalnya kurang lebih adalah 120 hari, maka dia kurang dari ini. Nanti akan dibedakan ada talasemia mayor sama talasemia minor. Kalau talasemia minor, maka hampir setiap bulan itu akan membutuhkan bantuan. Jadi transfusi dari pendonor. Kelainan berikutnya adalah stroke. Jadi ini adalah kondisi kelumpuhan yang disebabkan oleh penyumbatan ataupun pecahnya pembuluh darah otak sehingga pasokan oksigen ke otak berkurang. Ini hanya contoh ya. Jadi saya harapkan nanti setelah mengikuti daring, kalian juga punya catatan kira-kira penyakit atau kelainan apa saja selain yang sudah disebutkan di sini, minimal mencari 3. Jadi kita nanti saat tatap muka akan mencocokkan catatan dan juga tugas-tugas tambahan selama daring. Kita pindah ke slide 5. Jadi pada slide 5 ini sudah berpindah pada transportasi tumbuhan. Ada 2 jaringan yang berperan di sini adalah silim sama floem. Jadi silim itu adalah mengangkut air dan mineral dari tanah menuju daun, karena di daun nanti digunakan untuk fotosintesis. Sedangkan floem itu adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Mudah ya mengingatnya, kalau floem itu mengedarkan hasil fotosintesis, sama-sama diawali oleh huruf F. Sedangkan untuk pengangkutan air sendiri dari akar menuju ke daun itu dibedakan menjadi ekstravasikuler dan intravasikuler. Ekstravasikuler itu adalah di luar silim. Kalau intravasikuler di dalamnya silim. Jadi air itu sebelum ketemu dengan silim, dia mengalami suatu transportasi yang disebut dengan proses ekstravasikuler. Oke, kita ke slide 6. Ini gambarannya. Jadi untuk transportasi air dan mineral dari akar menuju ke daun. Jadi ditampilkan anatominya bahwa kalau pada irisan dari batang, irisan dari akar, itu nanti kalian akan menemui kumpulan sel atau yang kita kenal sebagai jaringan. Jadi di sini gambarannya jaringan silim sama gambarannya jaringan floem. Sedangkan pada daun sendiri itu digambarkan anatominya yang bertugas untuk melakukan fotosintesis. Kita bisa lihat pada jaringan yang menyerupai pagar, itu adalah jaringan yang aktif melakukan fotosintesis atau yang biasa kita kenal sebagai jaringan palisade atau jaringan pagar. Oke, itu untuk slide 6. Oke, kita lanjutkan di slide 7 ya. Jadi ini ada transportasi air dan mineral. Dulu mungkin masih ingat, faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan air dan mineral adalah daya kapilaritas, daya hisap daun, dan daya tekan akar. Sedangkan untuk pengangkutannya itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Jadi, air itu akan diserap oleh rambut-rambut akar, lalu akan diteruskan ke epidermis melalui proses osmosis. Dari epidermis dia akan masuk ke korteks. Jadi korteks ini bukan nama jaringan, dia adalah suatu area di bawahnya epidermis. Dari korteks air akan menuju ke endodermis dan perisikel, baru dia akan menemui atau menemukan jaringan silim di akar. Jadi kalau tadi di awal kalian dengar ada yang namanya ekstravasikuler, pengangkutan di luar silim, maksudnya adalah pengangkutan air sebelum bertemu dengan silim, yaitu mulai dari rambut akar sampai akhirnya dia di perisikel, karena setelah perisikel dia akan masuk suatu jaringan. Nah, di jaringan itulah dia ketemu dengan silim. Lanjut ke slide 8. Jadi tadi kok ada istilah osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis ini adalah, sederhananya dia adalah perpindahan air dari cairan yang hipotonis atau encer menuju ke cairan yang pekat melalui membran sel.
Jadi membran sel kita, membran sel hewan, membran sel tumbuhan itu namanya atau tipenya adalah semi permeable. Selanjutnya ada transportasi hasil fotosintesis. Jadi setelah fotosintesisnya terjadi di daun, hasilnya akan ditransportasikan atau didistribusikan ke bagian-bagian tumbuhan yang lain. Berpindah dari konsentrasi gula yang tinggi menuju ke konsentrasi gula yang rendah. Oke, kita ke slide 9. Jadi 9 ini ada gambaran. Oh, ini loh bagian dalamnya tumbuhan. Xilem dan floem posisinya seperti apa? Ini contoh pada yang dikotil ya, karena ada kambium di sela-selanya. Jadi pada xilem terlihat aliran airnya menuju ke atas, otomatis dari akar menuju daun. Jadi untuk yang floem ini diibaratkan atau sederhananya fotosintesisnya terjadi di daun dan akan didistribusikan ke bagian lain sehingga dia digambarkan ke bawah, padahal bisa saja dia transportasinya ke bagian di atasnya daun. Jadi kita lihat di sini bentuk sel-selnya yang membedakan. Kita ke slide 10. Jadi ini perbedaan antara berkas pengangkut pada dikotil dan monokotil. Jadi satu berkas itu terdiri atas xilem sama floem. Tadi fungsinya sudah dijelaskan di atas. Lalu kita lihat kalau pada monokotil dia tersebar. Kalau pada dikotil berkas pengangkutnya tersusun rapi atau teratur karena adanya kambium. Oke, itu untuk hari ini. Saya harap bisa membedakan bagaimana proses transportasi tadi pada manusia dan juga pada tumbuhan, dan harapan lain lagi punya catatan sehingga saat ketemu nanti tatap muka tidak harus memulai dari nol. Jadi terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum.